Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah pertemuan minggu ketiga ya. Jadi untuk materi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai transportasi modeling atau model transportasi distribusi. Nah, jadi apa yang kita pelajari nanti itu atau apa sih tujuannya kita melakukan perhitungan atau simulasi transportation modeling ini dengan menggunakan software POM-QM. Nah, jadi kenapa kita perlu menghitung atau mensimulasikan transportasi modeling ini? Itu adalah supaya kita bisa menemukan model transportasi atau model distribusi suatu barang atau suatu produk yang mampu memberikan biaya distribusi yang paling minimum, memberikan optimal cost gitu ya. Nah, jadi biaya distribusi yang paling optimal minimumnya, jadi tujuannya itu. Nah, kenapa? Kenapa itu penting? Karena kita perlu mendapatkan total biaya transportasi atau total biaya distribusi yang paling minimum atau yang paling optimal. Karena distribusi atau transportasi ini ya mendistribusikan suatu produk atau barang dari sumber distribusi itu dari sumber distribusi. Nah, itu bisa berupa gudang atau pabrik secara langsung ke tujuannya. Nah, tujuan ini yang dimaksudkan itu biasanya lokasi pasar atau tempat di mana produk itu akan dijual atau dipasarkan. Nah, ini biayanya termasuk salah satu struktur biaya tertinggi dalam total biaya suatu produk. Jadi, salah satu komponen biaya tertinggi dalam suatu total produk itu adalah biaya distribusinya atau biaya transportasinya melalui biaya transportasi, sehingga kita harus menentukan dengan betul nih, dengan baik, dengan cermat yang akan dibantu dengan aplikasi POM-QM ini. Nah, dia akan membantu menghitung atau mensimulasikan kira-kira model distribusinya yang paling memberikan biaya minimum atau biaya optimal itu seperti apa. Misalkan kita punya 2 atau 3 sumber distribusi, bisa berupa pabrik atau gudang. Nah, lalu akan kita pasarkan ke beberapa daerah lokasi, di mana masing-masing lokasi itu mempunyai jumlah permintaan dan di mana masing-masing sumber distribusi tadi itu pun juga punya jumlah produk yang siap didistribusikan atau ditawarkan. Lalu, kita nih juga punya informasi terkait berapa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika kita mau mendistribusikan barang dari sumbernya ke lokasi-lokasi pasar masing-masing berapa, seperti itu. Nah, itu kita bisa hitung. Nah, kemudian kira-kira untuk pasar ini nih yang tepat di sumbernya atau dipasok dari sumber yang mana, jumlahnya berapa, kemudian di pasar yang lain kira-kira yang paling tepat produk yang akan masuk kita ambilkan dari produk distribusi yang mana dan berapa. Jadi itulah yang akan kita lakukan pada model ini. Harapannya itu tadi kita menemukan the optimal cost, sehingga biaya transportasi atau distribusi dari sumber distribusi ke tujuan distribusi secara total menghasilkan biaya yang paling optimal, yang paling rendah, seperti itu. Nah, oke, mungkin langsung saja kita praktek dan buka aplikasinya. Oke, di mana kasus pertama ini apabila jumlah permintaan yang ada di pasar sama dengan jumlah barang yang siap untuk dipasok dari sumbernya. Oke, kita buka aplikasi POM-QM-nya. Kemudian kita pilih klik modul. Kemudian kita klik transportation. Pilih file. Ketik new. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Next, saya bacakan kasusnya terlebih dahulu. Untuk kasus pertama,
Nah, untuk kasus yang pertama itu untuk menggambarkan sebuah masalah transportasi akan dijelaskan dengan membahas suatu contoh kasus model transportasi dengan data perusahaan Arizona yang memproduksi berbagai jenis bak mandi. Nah, pada kasus ini perusahaan Arizona mengirimkan produknya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Oke, kita lihat datanya di tabel 2.1. Oke, untuk title-nya kita tulis perusahaan Arizona. Kemudian number of origin-nya ini yaitu sumber pemasoknya, sumber distribusi. Itu untuk perusahaan Arizona ada 3 sumber ya, yaitu Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, kita tambahin 1, jadi 3. Next, untuk number of destination-nya, ini adalah lokasi-lokasi pasarnya ya teman-teman. Jadi tujuan distribusi itu ada 3 juga, yaitu ke Purwokerto, Yogyakarta, dan Malang. Oke, untuk kita tambah 1. Nah, selanjutnya objektif kita pilih minimize karena kita nanti akan mencari biaya optimal, biaya minimumnya itu berapa. Kemudian untuk raw name-nya sebenarnya ini bebas ya teman-teman, tapi di modul kita memilih yang A, B, C, D, E. Oke. Kemudian untuk kolom name-nya itu pilih yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita edit, masukkan data. Kita udah tujuannya yaitu lokasi tujuannya ada Purwokerto. Kemudian ada Yogyakarta. Yang ketiga ada Malang. Oke, kemudian untuk sumber distribusinya itu ada dari Bandung. Kemudian Semarang dan Surabaya. Oke, untuk nilainya tuh biayanya $5 dari Bandung ke Purwokerto, kemudian Semarang ke Purwokerto 8, Surabaya $9, kemudian Bandung ke Jogja 4, Semarang ke Jogja 4, dan Surabaya ke Jogja 7. Dan Bandung ke Malang $3. Ini biayanya kita masukkan semua ya, data yang ada di modul, di tabel 2.1. Nah, untuk supply-nya, untuk kapasitas pabrik itu 100 Bandung, kemudian ada 300 pasokan untuk yang distribusi Semarang, Surabaya 300 juga, kemudian permintaan Purwokerto itu ada 300 unit, kemudian untuk Yogyakarta permintaannya 200 unit, dan Malang ada 200 unit. Oke, jika data sudah dimasukkan semua, kita pilih klik solve.
Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk cara baca tabelnya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Arizona itu biaya yang paling optimal yaitu $3.900 dengan model distribusinya seperti ini. Jadi untuk Bandung akan mendistribusikan semua produksinya ke Purwokerto sebesar 100. Kemudian untuk distribusi Semarang itu mendistribusikan ke Yogyakarta sebesar 200, kemudian 100 untuk ke Malang. Selanjutnya untuk Surabaya, baiknya itu didistribusikan ke Purwokerto sebesar 200 dan ke Malang 100. Atau bisa dibalik gini, Purwokerto permintaan yang dibutuhkan di pasar Purwokerto itu disuplai dari distribusi Bandung sebesar 100 unit bak mandi, kemudian dan dari Surabaya itu akan disuplai sebesar 200. Kemudian Yogyakarta permintaan yang dibutuhkan di pasar Yogyakarta itu disuplai dari Semarang sebesar 200. Kemudian Malang permintaannya yaitu bisa disuplai dari Semarang sebesar 100 unit bak mandi dan dari Surabaya 100 seperti itu. Nah, biaya optimal ini diperoleh dari jumlah shipment cost-nya. Oke, jadi untuk Purwokerto, dari Bandung ke Purwokerto itu permintaan yang dibutuhkan 100 dan biaya perjalanan 5 dikalikan. Seperti itu sampai dari Surabaya ke Malang. Nah, ini di total ya 500, 500-nya hasilnya adalah biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan Arizona untuk mendistribusikan ke pasar-pasar tersebut. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu terkait dengan untuk permintaan yang ada di pasar tidak sesuai dengan jumlah barang yang siap untuk dipasok dari sumbernya. Oke. Nah, nanti jika ada yang kurang jelas atau ada yang masih kurang paham, nanti ditanyakan di WA group atau WA pribadi saya, teman-teman.